Baik, selamat datang. Kali ini kita akan membahas materi tentang menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut. Elemen kompetensinya terdapat 7 elemen. Yang pertama menggunakan tabel, kemudian menggunakan grafik, mengelola objek, melengkapi slide dengan fitur tambahan, menampilkan slide dengan animasi, merancang template presentasi, dan menyesuaikan jenis berkat slide. Kita ke elemen kompetensi yang pertama, yaitu menggunakan tabel dalam slide. Akan tetapi sebelum kita mulai membuat tabel dalam presentasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih fungsi tabel dalam presentasi. Baik, saya punya sebuah ilustrasi. Jika misalnya kita punya data pendaftar seperti ini, maka kita bisa menampilkannya dalam mode teks seperti ini dan kita buat dalam format numbering. Akan tetapi tampilannya menjadi lebih membingungkan. Maka kita bisa menampilkannya dalam format tabulasi atau data alumni misalnya. Kita bisa menyajikannya, menampilkannya dalam format numbering dan teks seperti biasa. Kan tapi tentunya membingungkan. Nah, kita bisa menampilkan data tersebut dalam format tabulasi. Jadi, fungsi dari tabel yaitu menyajikan data. Dalam menggunakan tabel, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu cara untuk menginsert atau menyisipkan tabel, bagaimana mengatur jumlah kolom dan baris, kemudian menyeleksi tabel, menghapus kolom dan baris, menyisipkan kolom dan baris, memodifikasi tinggi dan lebar sel sesuai kebutuhan. Baik, langsung saja kita praktekkan ke dalam slide. Ini adalah slide presentasi profil BLK yang sudah dibuat. Di sini terdapat slide data pendaftar misalnya. Ada data seperti ini. Alangkah baiknya kalau data ini kita tampilkan dalam bentuk tabel saja daripada dalam bentuk tulisan seperti ini, akan terlihat sangat penuh gitu kan. Baik, bagaimana caranya untuk membuat sebuah tabel ke dalam slide? Kita buat dulu new slide. Kita layoutnya pilih yang title and content saja. Untuk menyisipkan tabel ke dalam slide ada beberapa cara. Paling tidak ada 2 cara. Yang pertama yaitu kita menggunakan tab insert, tab menu insert, kemudian ada menu tabel. Nah, di sini ada pilihan jumlah slide yang akan kita masukkan. Misalnya saja 5/8. Nah, kalau menggunakan ini dimensinya akan terbatas, maksimal yaitu 10x8. Coba kita buat 5x7 saja dulu. Nah, akan terbentuk sebuah tabel dengan dimensi 5x7, artinya jumlah kolomnya 5 dan jumlah barisnya 7. Nah, bagaimana kalau misalnya jumlah tabel dan kolomnya itu tidak tersedia pada pilihan yang tadi? Nah, kita bisa pakai cara yang lain. Misalnya, ini kita undo dulu. Pakai insert tabel, kemudian pilih yang ini, menu insert tabel. Maka nanti muncul pilihan dimensi kolom. Misalnya kebutuhan kolom kita yaitu 9 misalnya, atau biarkan 5 saja. Tapi untuk number of row-nya kita buat 15 misalnya. Nah, nanti akan terbentuk sebuah tabel dengan dimensi 5x15. Atau cara lain bisa juga menggunakan menu insert yang ada di placeholder. Ya, akan tapi di sini juga terbatas hanya satu untuk setiap placeholder. Misalnya saja kita klik ini. Nah, munculnya sama seperti klik insert tabel yang di tab menu. Kita misalnya mau membuat jumlah kolomnya 5, kemudian jumlah number of row-nya atau barisnya itu adalah 14 misalnya, kita klik OK. Ya. Maka jadinya seperti ini. Nah, karena kita tadi kebutuhannya adalah ini jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5 ditambah nomor dan kejuruan gitu ya. Jadinya 7, kemudian jumlah row-nya ada 12, kita bisa mengedit jumlah kolom dan row-nya. Akan tapi sebelum kita bisa mengedit jumlah kolom dan row-nya, kita perlu mengetahui bagaimana seleksi objek tabel. Yang pertama yaitu seleksi tabel secara keseluruhan. Ketika kita klik tabel seperti ini, kemudian kita klik bagian pinggir,
lihat kursornya ya, kursornya berubah menjadi tanda panah yang berbentuk angka plus, maka ini artinya menyeleksi tabel secara keseluruhan. Dengan seleksi seperti ini, maka perlakuannya sama seperti menyeleksi objek gambar. Misalnya mengecilkan, kalau tadi merubah ukuran, kalau kita geser maka merubah posisi atau memindahkan objek tabel itu. Anda dulu. Ini adalah seleksi objek tabel secara keseluruhan. Nah, kalau kita klik di bagian sel-selnya, jadi sel itu pertemuan antara kolom dan baris ya, misalnya ini sel A1, maka artinya kita bisa mengedit konten atau isi dari tabel. Misalnya di sini kita tulisin nomor, kemudian kita pindah sel dengan tab, kita kasih kejuruan. Kemudian 2016 ini untuk tahunnya, dan selanjutnya 1, 2. Nah, ini untuk mengedit atau menyeleksi sel. Seleksi sel artinya bisa langsung mengisikan data pada tabel tersebut. Kemudian kita bisa juga, oke, kita tambah dulu 2018 misalnya, kemudian yang ini 2020. Kita juga bisa menyeleksi baris dan kolom. Misalnya ini, ini salah misalnya, atau kelebihan misalnya. Kita bisa menyeleksi kolomnya dengan cara mouse kita letakkan di atas header tabel atau di atas judul file pada tabel. Nah, sehingga kursornya akan berubah menjadi anak panah ke bawah. Atau kalau kita letakkan di bawah, maka kursornya berubah menjadi tanda panah ke atas dengan warna hitam yang tebal. Nah, ini untuk berfungsi menyeleksi kolom. Kita klik, maka akan menyeleksi kolom. Kalau menyeleksi baris, misalnya ini 2, 3, 3. Untuk menyeleksi baris, kita lakukan seperti untuk menyeleksi kolom. Akan tapi posisinya ada di sebelah kiri atau kanan tabel. Kita lihat di sini, kalau kita letakkan di sebelah sini, maka kursor akan berubah menjadi tanda panah warna hitam mengarah ke kanan. Kalau kita letakkan di sebelah kanannya, akan jadi kursornya tanda panah warna hitam mengarah ke kiri. Kalau tanda panahnya seperti itu, kita bisa langsung klik, artinya untuk memilih atau menyeleksi barisnya atau row-nya. Nah, kalau pengen menyeleksi secara multiple, artinya menyeleksi beberapa baris atau kolom, kita lakukan seperti tadi, yaitu dengan cara memindahkan kursornya dan kemudian berubah menjadi tanda panah warna hitam yang tadi. Kemudian kita seret. Ya, maka seret ke bawah dan ke atas itu untuk memilih beberapa baris. Tapi syaratnya tadi ya, tetap kliknya jangan dilepas atau kita tahan kliknya. Misalnya 2 ini. Oke. Berarti yang terseleksi 2 baris. Kolom sama saja. Misalnya ini. Kemudian kita klik, sebentar. Klik, tarik. Nah, ini akan menyeleksi 2 baris yang berdekatan. Baik, setelah menyeleksi, yang perlu dilakukan yaitu menghapus kolom dan baris. Misalnya saja ini kita sudah seleksi tadi 2 kolom. Bagaimana cara menghapusnya? Tinggal klik kanan saja. Maka di sini ada delete. Diklik pada bagian tanda panahnya ada delete tabel, delete row atau delete kolom. Kita pilih yang delete row ya, karena menghapus baris. Ya, maka 1, 2, 3. Ya, ini kita hapus juga. Oh ya, untuk menghapus, kalau datanya salah tidak harus menghapus kolom dan baris, bisa juga menghapus kontennya saja. Kita select kemudian delete. Oke. Untuk row sama juga. Misalnya yang ini kita mau hapus, kita klik kanan. Kemudian ada menu delete kolom. Atau bisa juga kita ke menu pakai cara yang lain. Kita ke layout, di tab menu layout ini ada delete. Dan di sini ada delete kolom, delete row, dan delete tabel. Kita pilih delete kolom misalnya. Maka akan jadi terhapus kolom yang terseleksi tadi. Selanjutnya, setelah bisa menghapus, bagaimana menyisipkan kolom dan baris. Nah, tadi sudah dihapus, kita coba menyisipkan kolom dan baris.
Misalnya saja kita mau membuat jumlah kolomnya ini menjadi 7 mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Maka di sini kita harus menyisipkan 3 kolom ya. Nah, untuk menyisipkan sama seperti tadi, klik kanan, kemudian di sini ada menu insert. Nah, di sini ada kolom to the left. Left itu artinya sebelah kiri. Ada to the right, insert row above dan row below. Berarti kalau kolom to the right itu artinya kolom di sebelah kanan, insert row above itu baris di sebelah atas, dan kemudian row below itu baris di sebelah bawah. Kita pilih yang kolom to the right. Maka muncul di sini. Kita beri headernya 2017. Kemudian kita insert melalui cara yang lain, yaitu layout, kemudian insert. Nah, di sini ada insert right, artinya insert kolom right ya, kita buat 2018. Ya, sekarang kembali lagi ke sini. Sekarang kita pilih yang kolom 2020, klik kanan, insert kolom to the left. Nah, di sini kita kasih 2019 misalnya. Maka akan jadi kolomnya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu dari 2016 sampai 2020. Oke, 2016, 17, 18, 19, 20. Kemudian untuk barisnya kita isikan. Baik, ini sudah jadi tabelnya lengkap beserta isinya untuk 2016. Untuk yang 2017 dan yang lainnya bisa diisi secara manual. Nah, selanjutnya yaitu menyisipkan kolom dan baris. Sudah memodifikasi tinggi lebar sesuai kebutuhan. Misalnya saja ini kan terlalu lebar-lebar ya. Kita mau lebar untuk kolom tahun, kita perkecil. Bagaimana caranya? Ya. Untuk mengatur bar kolom, kita bisa menggunakan garis-garis yang ada di setiap kolom. Misalnya untuk nama kejuruan ini kan ada yang kurang ini, administrasi perkantoran ternyata kurang sehingga menjadi 2 baris. Kita geser saja supaya menjadi lebih lebar. Belum cukup. Nah, ternyata sampai sini baru cukup. Nah, dan otomatis yang tahun 2016 ini mengecil. Nah, kemudian bagaimana kalau kita pengen menyamakan antara kolom yang satu dan kolom yang lain? Coba kita seleksi semuanya. Kemudian kita geser, ternyata tidak bisa. Triknya yaitu kita menggunakan tab layout, width-nya kita atur. Misalnya saja 1,25. Nah, caranya yaitu mengisikan di sini. Width, nah untuk height-nya itu height cell-nya di sini. Misalnya ini terlalu gede misalnya atau terlalu tinggi, maka kita bisa mengatur menjadi, misalnya di sini kita atur, kita seleksi semuanya saja ya, semuanya supaya sama, kita atur menjadi 0,35 misalnya. Ya, sudah bergeser sedikit tadi ya. Baik. Itu tadi untuk mengatur tinggi dan lebar kolom. Selain itu, kita juga bisa memodifikasi tampilannya. Kalau ini kan defaultnya warna biru dengan model seperti ini ya. Untuk menggantinya kita klik desain, kemudian di sini ada pilihan warnanya. Misalnya kita cocokkan dengan tema karena cenderung warna hijau, kita pilih warna hijau dan kemudian pilih yang tidak bergaris tapi seperti ada sekatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya. Kemudian ini pemilihan desain yang lain, misalnya headernya mau dibuat header atau tidak, kemudian bandednya bagaimana. Banded itu perbedaan warna antara yang ganjil dan genap ya. Nah, ini kan warna mau ada atau tidak. Nah, itu tinggal mendesain di sini. Kemudian untuk layout itu ada di tab layout untuk mengatur tabelnya ya. Mulai dari misalnya ini alignment-nya kita ganti, kita blok dulu, kemudian kita pilih di tengah. Nah, maka tulisannya akan ke tengah. Kemudian text direction, kemudian ini kalau yang ini height dan width sama seperti ini ya. Tapi untuk yang height dan width yang di sebelah kanan itu adalah table size. Artinya untuk mengatur tabel secara keseluruhan. Sedangkan yang di sini untuk mengatur tinggi dan lebar dari sel.
yang terpilih. Oke, itu saja untuk menginsertkan tabel. Silahkan dicoba dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.